Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal tutorial Revit gua. Buat video kali ini gua akan coba bahas mengenai tahapan dari pemodelan atau pembentukan void ya. Yang mana dalam kata lain itu bisa kita artikan sebagai lubang ataupun juga opening ya, yang mana kita bisa lakukan dengan menggunakan Revit. Oke. Jadi intinya kita akan coba bahas dalam satu video ini mengenai langkah-langkah yang kita gunakan dalam melakukan penempatan atau pemodelan lubang. Nah, dalam bahasa umumnya kan dia void ya. Di sini ada dua teknik yang mau gue coba bagikan, yang mana dua ini juga menurut gue paling sederhana ya. Yang pertama itu dengan garis, jadi kita lakukan dengan curves-nya, kita edit. Kemudian yang kedua itu dengan menggunakan lubangnya atau by opening. Oke. Nah, jadi dari sini kita akan coba explore satu persatu caranya untuk melakukan void dengan sesederhana mungkin menggunakan Revit dalam satu video kali ini. Oke, langkah yang pertama kita coba buat dulu dari tempatnya ya ataupun untuk percobaannya. Jadi studi kasusnya seperti apa. Dan dari sini gue pertama kali gue di sini pilih file, kemudian pilih new, lalu untuk projectnya ya nanti akan tampil seperti ini. Gue pilih yang construction template dengan menggunakan Revit 2022. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang sesuai ataupun yang kalau bisa mirip dengan ini untuk bisa persis mengikutinya sama dengan yang gue coba sampaikan di tutorial ini ya. Oke. Nah, di sini gue coba bikin ilustrasi case tadi itu untuk void yang sifatnya tangga gitu ya. Nah, jadi di sini misalkan gue coba buat dulu ya tangganya. Stair singkat saja ya karena fokus bahasan kita mengenai voidnya. Jadi di sini gue buat aja gini. Di sini arahan ke bawah seperti ini. Skip. Terus gue pilih finish. Ada warning gak apa-apa, kita bisa exit aja. Nah, dari sini untuk tampilan dari dua dimensinya ya. Untuk tiga dimensi di sini bisa kita lihat ilustrasinya itu seperti ini. Nah, maksud voidnya itu di mana? Jadi misalkan di sini kan level 0, dia kan representasi gambarnya yang di bawah. Gue balik ke level 0. Kalau misalkan di sini gue buat floor dengan bentuk kotak, di sini gue arahkan ya. Seperti ini misalkan. Escape, tekan escape maksudnya ya. Terus di sini gue pilih finish edit mode. Lalu kita lihat tiga dimensinya. Dia di sini termodelkan bagian bawahnya. Nah, lalu untuk bagian atasnya kan kita bisa lihat di sini kan dia namanya level 1. Berarti gue bisa klik di sini. Level 1 dia tampil lagi. Bisa kita buat lagi ya floor-nya. Ini jadi gue bisa pilih untuk rectangle-nya seperti ini. Gue bisa ikutin aja ilustrasinya. Terus kotak. Habis itu kita bisa pilih finish edit mode. Nah, kalau misalkan gue lihat secara tiga dimensi ini kan bakalan tampil nggak berlubang di sini ya. Nah, ini yang akan kita bahas dengan dua cara maksudnya ya, untuk satu video kali ini. Baik, sekarang kita akan coba lanjutkan untuk bikin bagian lubangnya. Nah, untuk cara yang pertama dengan menggunakan garis ya atau by curves. Nah, jadi untuk itu kalian bisa ke yang level 1 di sini. Oke. Nah, dari sini kan kelihatan kotak dari tangganya ya. Dalam hal ini misalkan kita butuh buat lubangnya segini gitu untuk lubangnya. Nah, berarti untuk level 1, ini misalkan gua klik di sini ya. Kita bisa lihat di 3D dia terselect atau bisa gua lakukan juga dengan 3D. Di sini gua select di bagian sini. Kemudian kita lihat nih di level satunya kita bisa buat lubang dengan cara kita pilih edit saja boundary-nya. Ya, jadi kita kasih garis tambahan. Gue pilih di sini edit boundary. Nah, kemudian kalau misalkan kalian lihat di sini kan dia bakal masuk ke zone-nya. Oke. Ingat kalau misalkan dia floor, bikin floor. Tadi kan gue buat kotak ya kan. Utuh gini dia bakal jadi satu kotak floor dengan batasannya garis yang pink ini ya atau merah jambu ini. Nah, berarti bisa berlaku juga sekarang logiknya dibalik gitu ya. Gimana kalau misalkan setelah kotak ini gue buat kotak lagi di dalam. Oke. Misalkan di sini gue buat kotak lagi dengan kondisi dari sini misalkan klik di atas. Oke. Logik awalnya kan kalau misalkan gue bikin kotak dia akan bikin arsiran, bukan arsiran, maksudnya model dengan ilustrasi seperti ini kan. Kalau misalkan gue buat lagi di dalamnya kotak lagi, kondisi seperti ini, jadi gimana hasilnya? Kita lihat finish edit mode. Kalau kita pilih 3D, nah dia jadi lubang. Oke, ini adalah
contoh ilustrasi kalau misalnya kita pengen bikin objek void-nya dengan berdasarkan kita buat curve di sisi-sisinya. Kita lihat di sini ya. Kalau misalkan di sini gue klik lagi, terus gue pilih edit, lalu ini gue drag ya, jadi klik, geser ke sini. Misalkan saja ya, seperti ini. Lalu kita bisa pilih finish. Nah, kita lihat nih secara 3 dimensinya dia bakal bisa termodelkan. Oke, nah ini untuk pendekatan yang pertama. Nah, setelah ini kita bakal bahas lagi untuk yang penggunaan dari cara yang satunya lagi. Oke, tadi kan untuk cara yang pertama. Nah, sekarang gue coba bahas di cara yang satunya lagi, jadi dengan melakukan pendekatan lain. Oke, jadi dari sini gue bisa undo dulu ya. Kembali ke versi awal. Nah, awalnya kan gini dia. Jadi, gue mau coba lihat dulu kalau misalkan dari sini, ya. Misalkan di sini gue coba duplikat ke atas nih levelnya, copy ke atas dengan jarak 4000 di sini. Dan buat level 2 ini gue copy ke atas ya. Jadi caranya klik di sini, terus pilih copy, align to selected level, cancel aja. Gue taruh di level 2 ya. Seperti ini. Nah, kalau misalkan tadi gue coba buat lubang ya di sini, dia nggak berlaku untuk bagian atasnya. Jadi untuk itu harus bikin satu-satu. Nah, untuk pendekatan yang kedua ini kita bisa lebih praktis lagi. Jadi dengan menggunakan opsi di sini ya, opening. Ya, jadi bisa berlaku buat shaft, terus juga void di tengah buildingnya, kemudian juga buat dinding, ini vertikal, sama yang ini dia untuk bentuk yang cenderung ada kemiringan ya, ada custom sedikit untuk bentuknya. Nah, kita coba explore untuk menggunakan cara yang opening di sini. Oke. Sekarang misalkan di sini gue coba duplikat dulu ya tangganya ke atas. Jadi kita mau buat sekali dua void tapi bareng-bareng ya secara bersamaan. Nah, untuk itu gue bisa duplikat dulu ya tangganya, klik di sini. Kemudian kita bisa pilih copy to clipboard. Lalu align to select level, pilih yang level 0 berarti ke level 1. Oke, ini warning aja kalau ada peringatan sedikit. Nah, ini dia bentuknya seperti ini ya. Nah, dari sini kita akan coba buat yang dia langsung buat melubangi dua-duanya. Karena kan kalau misalkan objeknya tangga kan relatif dia void-nya kan per lantai itu sama terus gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat di gedung bertingkat kan posisinya seperti itu terus. Nah, untuk itu kita bisa ke level 1 level 0 kalau di sini ya. Atau lantai dasar ya kalau di istilah Indonesianya. Nah, dari sini bisa kita buat misalkan gue pakai yang ini ya, shaft. Jadi intinya bikin opening aja. Nah, itu kan ada di ilustrasinya ya. Untuk bikin opening. Nah, di sini bisa gue klik. Kemudian gue bisa pilih rectangle aja untuk bentuknya, karena bentuknya relatif kayak gini-gini aja gitu kan. Bisa gue buat seperti ini misalkan. Oke, jadi pilih start point dan end pointnya, lalu pilih di sini finish edit mode. Oke, nah, di sini bisa kita lihat secara 3 dimensi. Nah, dia sudah termodelkan untuk lubang yang di bagian lantai satunya. Nah, jadi prinsipnya itu dia sebenarnya di bagian sini kan bakal ada bounding box maksudnya. Ya, jadi cuman bounding boxnya nggak menunjukkan apapun. Nah, ini batasannya ini bisa kalian atur-atur sendiri. Misalkan di sini gue buat base offsetnya kan di level 0 ya, di garis ini. Gue buat aja 0 misalkan base offsetnya. Terus top constraint-nya jangan unconnected tapi dimaksimalkan aja sampai lantai 2. Segini misalnya. Nah, apply. Oke. Ini dia sudah terduplikat. Oke. Nah, ini juga bisa kalian teruskan ya untuk lantai-lantai yang selanjutnya. Jadi misalkan di sini ada objek floor-nya bertingkat banyak, misalkan di atas 5 ya, 7. Tapi dia kan kalau namanya tangga kan umumnya khususnya untuk tangga darurat atau tangga yang posisinya memang stuck di situ dari perencanaan modulnya ya, dia biasanya kan di sini terus posisi tangganya.
Jadi bisa kalian adjust dengan menggunakan openingnya jadi lebih sederhana lagi gitu. Oke, nah jadi kurang lebih itu ya yang dapat gue coba sampaikan mengenai tips ataupun hacks dari pembuatan void atau lubang atau opening di bagian building kita yang terhadap untuk bagian lantainya atau floor dalam hal ini ya. Tentunya ke depan bisa kalian explore untuk bagian-bagian lainnya. Oke, nah, mungkin cukup sekian tutorial dari gua. Sampai ketemu pada video tutorial yang selanjutnya dan silakan di like serta di subscribe jika kalian menyukai video ini, khususnya untuk yang baru belajar seputar Revit dengan pendekatan BIM. Oke, sampai jumpa pada video tutorial yang selanjutnya. Bye bye.